Bacaan Alkitab setahun hari ini, Jumat 24 Juni 2022, 1 Raja-Raja 15 dan 2 Tawarik 13 sampai dengan 16. Demikian. 1 Raja-Raja 15. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maaka, anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya, menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Dan ada perang antara Rehabeam dan Yerobeam seumur hidupnya. Selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan ada perang antara Abiam dan Yerobeam. Kemudian Abiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maaka, anak Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Dan ada perang antara Asa dan Baesa, Raja Israel, sepanjang umur mereka. Baesa, Raja Israel, maju berperang melawan Yehuda. Dan ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Tetapi Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan rumah raja dan menyerahkannya kepada pegawainya. Kemudian Raja Asa mengutus mereka kepada Ben-Hadad bin Tabrimun bin Hezion, Raja Aram, yang diam di Damsik dengan membawa pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Di sini kukirim kepadamu suatu bingkisan yakni emas dan perak. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan ia mengalahkan Iyon dan Abel-Bet Maaka dan seluruh Kinerot serta seluruh tanah Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama dan ia menetap di Tirza. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda, seorang pun tiada yang terkecuali. Mereka harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama. Raja Asa mempergunakannya untuk memperkuat Geba Benyamin dan Mispa.
Selebihnya dari seluruh riwayat Asa dan segala kepahlawanannya dan segala yang dilakukannya dan kota-kota yang diperkuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Tetapi pada masa tuanya, ia menderita sakit pada kedua kakinya. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud bapa leluhurnya. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel. Dalam tahun kedua zaman Asa, raja Yehuda, ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dan Baesa bin Ahia dari kaum Isakar mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeton, yang termasuk di wilayah orang Filistin, sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu. Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa, raja Yehuda, dan menjadi raja menggantikan dia. Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam, sampai dipunahkannya semuanya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Ahia orang Silo itu. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan Allah Israel, selebihnya dari riwayat Nadab dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Dan ada perang antara Asa dan Baesa, raja Israel, sepanjang umur mereka. Dalam tahun ketiga zaman Asa, raja Yehuda, Baesa bin Ahia menjadi raja atas Israel di Tirsa. Ia memerintah 24 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. 2 Tawarik 13. Tawarik 13. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia, raja Yehuda, Yoas anak Ihu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menurut dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannya lah mereka ke dalam tangan Hazael, raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hazael, selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu, juga patung Asyera yang masih berdiri di Samaria. Sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas selain dari 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki. Sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Selebihnya dari riwayat Yoahas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel?
Kemudian Yoahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-37 zaman Yoas, Raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan oleh orang Israel, tetapi terus hidup dalam dosa itu. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang melawan Amazia, Raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Setelah Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka duduklah Yerobeam di atas tahta ayahnya, dan Yoas dikuburkan di Samaria di samping Raja Israel. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Berkatalah Elisa kepadanya, "Ambillah busur dan anak-anak panah." Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, "Tariklah busurmu." Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, "Panahlah." Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, "Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap." Sesudah itu berkatalah ia, "Ambillah anak-anak panah itu." Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Pukulkanlah itu ke tanah." Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, "Seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram." Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Hazael Raja Aram menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Kemudian matilah Hazael Raja Aram, maka Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Dua Raja-Raja 14. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas, Raja Israel Amazia, anak Yoas Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu itu menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah,
Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ia mengalahkan Edom di lembah Asin, 10.000 orang banyaknya dan merebut Sela dalam peperangan itu. Lalu dinamainya lah kota itu Yokteel, begitulah sampai hari ini. Pada waktu itu Amazia menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Tetapi Yoas Raja Israel menyuruh orang kepada Amazia Raja Yehuda, mengatakan, rumput duri yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak rumput duri itu. Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau? Tetapi Amazia tidak mau mendengarkan, sebab itu majulah Yoas Raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amazia Raja Yehuda di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas Raja Israel menangkap Amazia Raja Yehuda dan Yoas bin Ahazia di Bet-Semes. Lalu Yoas masuk ke Yerusalem dan membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, juga orang-orang sandera, kemudian pulanglah ia ke Samaria. Selebihnya dari riwayat Yoas, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, dan bagaimana ia berperang melawan Amazia Raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria di samping raja-raja Israel. Maka Yerobeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amazia bin Yoas Raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya sesudah matinya Yoas bin Yoahas Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Amazia, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Di Yerusalem orang mengadakan persepakatan melawan dia, sebab itu larilah ia ke Lakis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhnyalah dia di sana. Diangkutlah dia dengan kuda lalu dikuburkan di Yerusalem di samping nenek moyangnya di kota Daud. Segenap bangsa Yehuda mengambil Azaria yang masih berumur 16 tahun dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elat dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dalam tahun ke-15 zaman Amazia bin Yoas Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas Raja Israel menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad-Hefer. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu, sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Selebihnya dari riwayat Yerobeam dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamat Yehuda ke dalam Israel, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yerobeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, raja-raja Israel. Maka Zakaria anaknya menjadi raja menggantikan dia. 2 Raja-Raja 15.
Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam Raja Israel, Azaria, anak Amazia Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya. Dan ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Azaria dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Azaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-38 zaman Azaria Raja Yehuda, Zakaria, anak Yerobeam menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 6 bulan lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Salum bin Yabes mengikat persepakatan melawan dia, membunuh dia di Gibeam, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Zakaria, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Bukankah begini firman Tuhan yang diucapkannya kepada Yehu, anak-anakmu sampai kepada keturunan yang keempat akan duduk di atas tahta Israel, dan terjadilah demikian. Salum bin Yabes menjadi raja dalam tahun yang ke-39 zaman Uzia Raja Yehuda. Ia memerintah sebulan lamanya di Samaria. Sesudah itu majulah Menahem bin Gadi dari Tirja, lalu sampai ke Samaria. Ia membunuh Salum bin Yabes di Samaria, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Salum dan persepakatan yang diadakannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Pada waktu itu, dengan mulai dari Tirja, Menahem memusnahkan Tifsah dan semua orang yang ada di dalamnya, serta daerahnya, sebab orang tidak membuka pintu kota baginya. Maka dimusnahkannya lah kota itu, dan dibelahnya semua perempuannya yang mengandung. Dalam tahun ke-39 zaman Azaria Raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi raja atas Israel. Ia memerintah 10 tahun lamanya di Samaria. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sepanjang umurnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pul Raja Asyur datang menyerang negeri itu. Lalu Menahem memberi 1000 talenta perak kepada Pul supaya dibantunya dia mengokohkan kerajaan itu di tangannya. Menahem mengeluarkan uang ini atas beban Israel dan atas beban semua orang-orang kaya raya yang diberikan kepada Raja Asyur. 50 sikal perak dari setiap orang. Lalu pulanglah Raja Asyur dan ia tidak tinggal di sana di negeri itu. Selebihnya dari riwayat Menahem dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Menahem mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Pekahia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-50 zaman Azaria, Raja Yehuda, Pekahia anak Menahem menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosanya Yerobeam. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Lalu perwiranya, yakni Pekah bin Remalia, mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh dia di Samaria di puri istana raja. Beserta dia
ada Argob dan Arye, serta 50 orang dari Bani Gilead. Dibunuhnyalah Pekahia, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Pekahia dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Dalam tahun ke-52 zaman Azaria raja Yehuda, Pekah bin Remalia menjadi raja atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah 20 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dalam zaman Pekah raja Israel datanglah Tiglat-Pileser raja Asyur, direbutnyalah Iyon, Abel Bet Maaka, Yanoah, Kades, dan Hazor Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali. Lalu diangkutnyalah penduduknya ke Asur, ke dalam pembuangan. Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia. Dibunuhnyalah dia. Kemudian dia menjadi raja menggantikannya dalam tahun ke-20 zaman Yotam bin Uzia. Selebihnya dari riwayat Pekah dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remalia raja Israel, Yotam anak Uzia raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Selebihnya dari riwayat Yotam apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Mulai zaman itu Tuhan menyuruh Rezin, raja Aram, dan Pekah bin Remalia menyerang Yehuda. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. 2 Raja-Raja 16. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, anak Yotam, raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Pada waktu itu majulah Rezin, raja Aram, dan Pekah bin Remalia, raja Israel, untuk memerangi Yerusalem, dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Pada masa itu Rezin, raja Aram, mengembalikan Elat kepada Edom, lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser raja Asyur, mengatakan, "Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan raja Aram dan dari tangan raja Israel yang telah bangkit menyerang aku." Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, dan mengirimnya kepada raja Asyur sebagai persembahan. Maka raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Rezin dibunuhnya. Sesudah itu pergilah raja Ahaz menemui Tiglat-Pileser raja Asyur ke Damsyik.
Setelah Raja Ahaz melihat mezbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mezbah itu menurut buatannya yang tepat. Lalu Imam Uria mendirikan mezbah tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik. Demikianlah dibuat Imam Uria menjelang datangnya Raja Ahaz dari Damsyik. Setelah Raja pulang dari Damsyik, maka Raja melihat mezbah itu, lalu mendekatlah Raja kepada mezbah itu naik ke atasnya, membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahannya di atas mezbah itu, dan menyiramkan darah korban keselamatannya kepadanya. Tetapi ia menyuruh menggeser mezbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan dari depan rumah Tuhan, dari antara mezbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mezbah baru itu. Kemudian Raja Ahaz memerintahkan kepada Imam Uria, bakarlah di atas mezbah besar itu korban bakaran pagi dan korban sajian petang, dan juga korban bakaran dan korban sajian raja, lalu korban bakaran dan korban sajian dan korban-korban curahan seluruh rakyat negeri, dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan, tetapi mezbah tembaga itu adalah urusanku. Lalu Imam Uria melakukan tepat seperti yang diperintahkan Raja Ahaz. Sesudah itu Raja Ahaz memotong papan penutup kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Juga laut itu diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendukungnya dan ditaruhnya di atas alas batu. Selanjutnya demi Raja Asyur disingkirkannya dari rumah Tuhan serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan, juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. Selebihnya dari riwayat Ahaz dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Terima kasih.